Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bisnis. Kali ini kita akan berbincang mengenai review produk dilihat dari kacamata research ya. Pak Wahyu, untuk review produk itu kan seringkali terjadi ya, bahkan kadang-kadang produsen itu memang sengaja meminta customernya yang sudah mengkonsumsi atau membeli produknya dia itu untuk memberikan review, untuk memberikan penilaian, nilainya berapa, kemudian apa saja yang menjadi penilaiannya itu. Kalau misalkan biasanya kan dalam bentuk bintang-bintang ya gitu, seperti di produk-produk online tuh ya, on shop itu biasanya. Nah, kalau saya sih ngelihatnya ya, itu sebenarnya bisa juga kita katakan adalah riset. Nanti kan ada banyak responden, kalau banyak customer nanti yang memberikan review ya, itu berarti akan ada banyak responden yang memberikan masukan, kan begitu. Tapi itu juga bisa merugikan ketika ternyata reviewnya jelek, produk sudah terlanjur diluncurkan, sudah terlanjur dilempar ke pasar, ternyata reviewnya jelek. Nah, menarik produk itu kan juga nanti harus rebranding lagi kalau mau diluncurkan lagi. Nah, jadi kalau Pak Wahyu melihatnya bagaimana? Oke, jadi review itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya dalam satu pemasaran. Baik diminta oleh produsen maupun tidak. Nah, karena itu lepas gitu loh. Itu udah kita melepaskan sesuatu yang di alam bebas. Iya. Itu benar-benar di luar kontrol kita. Betul. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita tetap sikapi secara bijaksana review tersebut. Artinya begini, itu sebagai data kita juga. Artinya data introspeksi kan feedback ya, feedback dari pelanggan untuk menginspirasi kita sejauh mana kualitas produk kita diluncurkan sesuai dengan pasar target market atau tidak. Dan artinya jika kualitinya tuh S ya A, no komen, nggak usah komen lah gitu. Dan itu target market C. Itu pertama buat perusahaan itu sebagai data untuk melihat sejauh mana pelanggan tersebut balik ke kita lagi. Kedua, yang berbahaya ini kalau penyampaiannya kan pelanggan ya namanya orang yang kita nggak bisa mengkontrol dia, ada santun, ada yang melebih-lebihkan, menjelek-jelekan, menyudutkan. Kadang-kadang karena saking kecewanya, bahkan kadang-kadang warnanya yang diinginkan itu tidak sesuai, itu saja sudah reviewnya jelek sekali. Pihak perusahaan jangan emosi, kita tanggapi sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kalaupun tidak benar, kita sikapi dan data. Oh tidak Pak, data di Bapak kalau misalnya nyebut warna seperti ini, di kami itu warna standar ini. Kasih tahu rumus-rumusnya, kan ada rumus-rumus warna tuh, warna sekian-sekian. Jadi dimanapun tetap akan sama. Nah, itu juga bisa untuk mengalami penyimpangan. Untuk menghindari orang-orang yang memang sengaja untuk memberikan review negatif untuk menjatuhkan. Kita siapkan dan data, kita siapkan dan data bahwa itu kita sangkal bahwa itu nggak benar. Nah, ketiga yang paling penting di sini ya, bahwa produk itu sebelum diluncurkan ke pasaran harus diriset dulu. Nah, pentingnya riset di sini. Artinya konsumen ini jangan dijadikan kambing percobaan. Jadi produk itu kita matengin dulu, kita tes dulu, tes di sini kita tes artinya kita coba tes ke calon pelanggan, mewakili pelanggan, pelanggan sebenarnya yang kita sasar seperti apa, kita ajak komen mereka, pendapatnya gimana, kekurangan apa, kelebihannya apa, minusnya di mana, yang perlu diperbaiki apa, yang perlu dipertahankan apa. Setelah itu kita perbaiki, baru kita luncurkan benar-benar. Sambil itu kita lihat evaluasi dari mereka, sejauh mana pelanggan itu cocok atau pas memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, data itu kita perbaiki lagi, itu namanya riset evaluasi. Kita mengevaluasi, kita riset lagi untuk kita perbaiki. Jadi riset itu tidak cukup hanya di awal saja. Tidak cukup di awal saja. Atau riset itu ya sudah pokoknya produk diluncurkan, nanti review dari customer itu nanti menjadi data kita. Data kita. Itu cukup ceroboh kalau misalkan di awalnya itu nggak ada riset sama sekali, kemudian langsung feeling saya mengatakan bahwa produk ini akan bagus, akan diterima oleh masyarakat, kemudian diluncurkan ternyata dapat review yang bagus. Ya kadang-kadang sih memang pas ya feelingnya itu sesuai, tapi gambling karena itu butuh biaya lebih besar lagi. Itu dia. Nah, kalau sudah semuanya jelek, tarik semua itu dia. Berapa kos? Tarik semua kosnya berapa? Produknya sudah jadi itu nanti kan kalau misalkan mau dirombak lagi, diperbaiki lagi itu kan kos lagi. Dana lagi, butuh biaya lagi. Belum lagi rebrandingnya, nggak gampang gitu. Jadi kalau sudah terlanjur brandnya itu nggak bagus, apa sih merek ini ya? Kemarin mah nggak bagus gitu. Kalau kemudian meskipun sudah diperbaiki setelahnya, kemudian mau diluncurkan lagi, rebranding lagi, orang sudah terlanjur. Riset di awal itu untuk meminimalisir kesalahan. Nah itu loh, untuk meminimalisir itu tadi. Ibarat anak sekolah
mau ujian, Di awalnya ada tryout dulu. Ya, yang tadinya dia kemungkinan dapat salah 10, dapat salah 3. Lumayan lah. Jadi pertamanya riset yang sebelum produk meluncur itu ibaratnya adalah tryout untuk nanti melihatnya bagaimana quality-nya, sudah sesuai dengan ekspektasinya atau sudah sesuai dengan target market yang disasar atau belum. Kalau emang sudah sesuai, oke, sudah dapat penilaian bagus begini, oke, berarti insya Allah akan diluncurkan untuk aman. Tapi kalau memang masih antara iya dan tidak, itu cukup gambling kalau mau diluncurkan. Review di sini jangan semata-mata kita percaya review aja ya teman-teman. Tetap setelah perlu diluncurkan, kita dengar review dari pihak customer, kita bisa searching melalui big data ya, melalui semua channel sosial media maupun blog, artikel tuh juga ada review-review seperti itu. Setelah itu kita setelah Itra melakukan ke pasar pelanggan, pelanggan. Jadi dua data dari sekunder dan data dari primer, kita olah lagi mana yang akan kita perkuat untuk produk selanjutnya. Betul, ya. Jadi risetnya adalah riset sebelum diluncurkan, itu adalah riset produk baru ya. Kemudian setelah diluncurkan nanti tetap harus ada evaluasi berupa riset lagi secara berkala. Ya kan, secara berkala untuk melihat bagaimana tanggapan customer dia itu terhadap produk yang sudah diluncur itu. Kemudian setelah itu perlu, tidak cukup sekali, selanjutnya ada kepuasan lagi. Kenapa? Karena bisa jadi selera konsumen berubah. Karena pergeseran waktu cepat sekali ya. Iya. Contoh, sebelum pandemi, bulan Februari 2020, Maret udah pandemi loh. Iya, betul. Langsung yang tadinya bisa belanja fisik tiba-tiba harus online. Nah, itu jadi pola perilakunya bisa berubah. Sekolah di kelas harus selalu online, berubah perilaku. Itu pemasar harus seperti itu, harus berdamai dengan keadaan. Menyelesaikan diri dan keadaan. Iya, karena kalau kita ini menggerutu juga nggak ada gunanya. Salah satu ciri orang cerdas adalah bagaimana dia bisa beradaptasi. Gitu kan ya. Begitupun dengan para pengusaha ya, para pengusaha memang saat ini tuh kalau dibilang ya masa pandemi itu masa-masa yang penuh cobaan. Bukan hanya bagi karyawan ya, pengusaha itu juga aduh besar sekali ini cobaannya karena yang awalnya sudah disetting produk itu begini ternyata nggak bisa. Tadinya target 2020 tercapai bisa jadi malah berkurang ya. Iya, jadi harus bagaimana caranya supaya nanti bisa gitu ya, bisa tetap produk itu jalan, cuma nanti caranya bagaimana, misalkan penjualan awalnya offline, kalau bisa onlinenya kan tetap harus dilihat dulu online mana nih, bisa jadi nanti target pasarnya itu yang di BD itu bisa berubah ya kan, atau ada pasar-pasar baru, baru tuh, iya, memungkinkan loh itu, memungkinkan ya, memungkinkan sekali. Nah itulah pentingnya kita kontrol ya produk itu dulu, jangan udah cuek, jangan. Kalau kita kontrol sejauh mana produk itu, termasuk review-review itu, kita amatin. Kalau negatif gimana? Sudah, nggak apa-apa. Negatif kita tanggapi dengan data. Iya, tanggapi dengan data. Negatifnya itu cenderung menghujat, menyudutkan. Memfitnah lah. Iya, memfitnah. Hoax ya. Kalau misal kayak emosional, nah mendingan jangan. Sebaiknya itu jangan menanggapi review itu dengan emosional, karena apa, itu nanti akan merugikan diri sendiri. Karena orang akan melihat, apalagi kalau brandnya sudah besar ya, kalau ditanggapi dengan emosional akan. Kalau emosional jangan disanggah. Nanti gini, oh enggak Pak, oh itu marah. Oh iya betul. Oh maaf Pak, gitu aja udah aman tuh. Iya. Maaf Pak, oke kami perbaiki. Baru nanti sebetulnya kami gini gitu. Iya. Artinya kalau pelanggan marah, kok nggak begitu Pak, di kami foto tambah marah lagi. Iya. Jadi meskipun nanti seandainya menyangkal ya dengan data pun, juga tetap penyampaiannya itu dengan yang elegan gitu ya. Karena gini, yang dihadapi kalau sudah viral ya misalnya, yang dihadapi itu bukan cuman si reviewer itu sendiri loh ya, yang dihadapi adalah sudah masa nanti semuanya akan melihat, meskipun disampaikannya itu ke reviewer misalnya, tapi reviewer nanti akan memviralkan. Kalau sudah begitu berarti semua orang itu seperti tertuju gitu loh ya. Seperti kalau misalkan marah itu seperti ikut-ikutan dimarahi, padahal enggak gitu. Ya, itulah intinya begini ya. Untuk meminimalisir adanya produk yang nanti mendapatkan kualitas kepuasan pelanggan yang rendah setelah diluncurkan, maka lakukanlah riset sebelum produk itu diluncurkan. Segini dulu ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di lain waktu. Sampai jumpa. Jangan Assalamualaikum lupa warahmatullahi wabarakatuh. like, komen, dan subscribe channel ini. Ya. Bye-bye.